Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saya dan rombongan bisa bersua kembali. Ini acara terakhir ya, selama kita di Kalimantan ya. Maksudnya Kalimantan Tengah dan kemudian di Banjarmasin ya. Nah, jadi ini topiknya bebas ya. Tapi mungkin saya akan mengajak jamaah sekalian untuk lebih meresapi bekal hidup yang harus kita siapkan untuk menghadapi kehidupan akhirat di kemudian hari. Jadi dalam Quran disebutkan watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa ya. Hendaknya orang-orang beriman itu menyiapkan perbekalan ya. Dan ingatlah sebagus-bagus perbekalan itu adalah takwa Allah ya. Nah, kemudian bagaimana pentingnya takwa itu kita bisa melihat dalam Al-Baqarah ayat kedua ya, surah Alif Lam Mim ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Jadi Alif Lam Mim, Allah yang paling mengetahui maksud dari Alif Lam Mim itu ya. Kemudian kitab ini atau kitab itu ya, artinya Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu merupakan hidayah, hudan, petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang muttaqin. Tadi saya sambil menanti subuh ya, membuat beberapa catatan kecil ya. Jadi terutama jamaah kaum pria itu yang Jumatan ya, setiap hari Jumat ya, pasti memperhatikan bahwa sang khotib itu tidak pernah tidak mengajak jamaahnya untuk menjadi orang yang bertakwa ya. Jadi selalu dibaca, bahkan ini kelengkapan khutbah syarat rukunnya bisa syah asal sudah diajak jamaah itu untuk menjadi orang yang muttaqin ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Jadi kita supaya betul-betul bertakwa, karena takwa itu memang adalah penyelamat kita ya.
Nah, kemudian besok 23 Maret kita mulai 1 Ramadan insyaallah ya. Maka juga tujuan dari puasa pun yaitu la'allakum tattaqun ya. Nah, sekarang pendek kata banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya bertakwa kepada Allah itu. Nah, sekarang kalau kita ingin mengetahui pengertian takwa secara lebih jelas, itu kita baca Al-Baqarah 177 ya. Jadi kita akan mengetahui secara lebih rinci ya, apa arti takwa yang perlu kita perhatikan dan juga perlu insya Allah kita laksanakan sejauh kemampuan kita ya. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun ya. Nah, jadi bukanlah takwa itu sekedar menghadapkan wajahmu ke barat maupun ke timur ya. Ya memang kita menghadapkan wajah kita ke arah Ka'bah. Kalau kita di Eropa kita menghadap ke timur, kalau kita Indonesia ya menghadap ke barat ya. Kalau Rusia menghadap ke selatan ya. Bukan itu ya, itu memang harus kewajiban kita sholat ya. Tetapi sesungguhnya takwa itu adalah walakinnal supaya tidak terpotong-potong ya. Jadi ini kebetulan ada terjemahan di masjid ini ya, Qur'annya ya. Jadi bukanlah kebajikan itu sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat ya. Tetapi kebajikan itu kebajikan itu ya adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan itu musafir, kemudian peminta-minta yang memang karena keperluan hidup terpaksa harus minta ya. Kemudian mereka yang memerdekakan hamba sahaya. Pada zaman sekarang mungkin tidak ada perbudakan ya, tetapi artinya mereka yang bernasib rapuh, ringkih ya, yang tidak mungkin menjalani hidup ini kecuali kalau diberikan bantuan. Saya kira termasuk di sini ya. Kemudian mereka yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kesulitan, penderitaan, dan sabar dalam masa sulit di zaman peperangan ya. Nah, kata Allah, ulaika ladzina shadaqu ya, mereka itu orang-orang yang lurus, yang benar ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa.
Jadi ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun ya. Nah, kemudian implikasi atau apa artinya manfaat ya dari rasa takwa yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah itu memang akan menyebabkan bahwa kita menjadi terlindungi dari berbagai kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, ya, crime, kejahatan, ya, dan lain-lain. Ya. Jadi akar kata muttaqun atau muttaqin itu dari kata-kata waqo yaqi ya. Jadi waqo yaqi ki ya, itu adalah melindungi ya. Waqo yaqi mudhari amarnya ki ya. Jadi kata-kata takwa itu ya, orangnya menjadi muttaqin ya, itu memang asalnya adalah melindungi tadi ya. Misalnya waqina adzabannar, ya Allah lindungilah aku dari siksa neraka ya. Nah, kalau ittaqo yattaqi itu artinya terpagari, terproteksi ya. Jadi orang yang bertakwa itu otomatis akan terproteksi, terpagari sehingga tidak mudah diterobos oleh bisikan syaitan, oleh gangguan-gangguan ya, syahwat manusia ya. Karena apa? Karena dia sudah protected, well protected ya. Nah, sekarang bayangkan ya, kalau kebanyakan hamba-hamba Allah itu memegang takwa secara sungguh-sungguh, apalagi ya, kalau mereka yang sedang diberi Allah pinjaman kekuasaan yang hanya sementara ya. Jadi andai kata para petinggi sebuah negeri ya, itu membaca Quran ya, kemudian mencamkan takwa itu dalam dirinya, kemudian menerapkannya ya, ya tentu para petinggi, para elit nasional itu tentu tidak akan seperti yang mungkin dilihat oleh masyarakat ya. Tidak ada aji mumpung ya. Aji mumpung itu bahasa Jawa, artinya ya mengambil opportunity ya, kesempatan semampang ya, aku berkuasa maka aku akan gelembungkan rekening di bank-bank itu ya. Kalau perlu supaya tidak terdeteksi, saya simpan di tax havens ya, di luar negeri, tempat menampung uang-uang yang tidak halal ya. Jadi di dunia ini itu ada bank-bank yang tidak muncul di permukaan ya, tapi mereka itu diproteksi juga, dilindungi oleh tentara bayaran, oleh intelijen bayaran ya, sehingga orang-orang di berbagai negara yang sudah melakukan korupsi sampai miliar-miliar, triliun-triliun itu tidak lagi menyimpan di BI atau BRI atau BNI atau Bank Bumi Daya, tidak ya. Itu cuma kita aja yang menyimpan ke sana ya. Tapi mereka itu sudah melampaui ya. Jadi sudah melakukan sebuah transnasional ya. Jadi sudah batas negara dilampaui, menyimpan uangnya itu ya di dalam bank-bank
ilegal ya, tetapi kemudian dalam praktek ekonomi global sekarang ini itu jadi kenyataan yang memang ya begitu, kenyataannya begitu ya. Jadi orang yang menyimpan uang haram ya dari judi, roulette di berbagai negeri maju itu ya, tapi juga mereka yang memperdagangkan ganja, ya, obat bius dan lain-lain ya, atau juga yang melakukan perdagangan senjata gelap ya, itu tidak mudah dideteksi ya, karena mereka sangat sangat cerdik ya, akalnya sangat licik ya, bagaimana memboyong kekayaan itu supaya tidak terdeteksi oleh pemerintah di mana mereka hidup ya, tapi kemudian diselamatkan dalam berbagai itu tax havens namanya ya, pulau-pulau yang yang mengamankan supaya orang-orang kaya di Indonesia misalnya ya, para taipan-taipan itu ya, itu bisa menghindari pajak ya, dan pajaknya itu tidak usah dibayar di Indonesia, tapi kemudian diamankan di tempat tersembunyi itu ya. Nah, kemudian di negara kita ini ada sebuah keanehan ya, karena tidak ada takwa tadi ya, sama sekali nggak ada takwa, tidak ada yang ditakuti ya, maka kemudian dihimbau oleh pemerintah ya, agar para bisnismen, pelaku ekonomi yang menyimpan uangnya sampai puluhan ribu triliun itu akan diberikan namanya peringanan ya, tax amnesty ya. Tax amnesty itu kemudian ayo kembali ke Indonesia supaya bank-bank kita menjadi reservenya cukup untuk menggerakkan perekonomian itu, karena bank adalah urat nadi perekonomian ya, di situ uang disimpan, di situ uang diambil ya. Nah, kenyataan ini itu merupakan fenomena yang memang kalau kita ingin perbaiki Indonesia, hal seperti ini harus diminimalisir ya. Jadi ya, kami ini mendirikan insya Allah ya Partai Umat ya, itu yang tidak akan membiarkan hal-hal seperti ini ya. Jadi kezaliman di negeri kita ini memang sudah tidak masuk akal ya. Jadi orang bicara Pancasila tetapi yang dipraktekkan semua kontradiksi dengan 5 sila itu ya. Mereka bicara soal kesetaraan antar anak bangsa ya, egalite ya, egaliter ya. Tapi yang terjadi adalah kesenjangan yang makin menganga ya. Jadi kalau dalam istilah pelajar atau mahasiswa ekonomi tahun-tahun pertama ya, itu mereka mengetahui bahwa di negara-negara yang korupsi itu berkembang biak akan terjadi istilahnya widening gap ya. Gap itu adalah jarak ya, widening itu makin menganga ya. Jadi seperti mulut buaya itu widening gap itu, dan ini tentu tidak sehat ya. Dan ini sama sekali
bukan sama sekali, ini itu totally ya, jadi sangat total bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Jadi kalau Quran itu mengatakan bahwa yang namanya kekayaan itu tidak boleh berputar-putar di sekelompok manusia yang kecil jumlahnya, tapi kemudian menentukan perekonomian karena dia memegang kapital atau modal itu ya. Sehingga Allah mengatakan harus diputar, harus di flatten out gitu. Likaila takuna dulatam bainal aghniyai minkum, agar kekayaan itu tidak berputar-putar ya, di sekelompok kecil orang yang yang menguasai perekonomian, sementara sebagian terbesar rakyat itu berada dalam kemiskinan, kepapaan, dan istilahnya itu poverty stricken people ya, downtrodden people, orang yang betul-betul dihajar dengan kemiskinan, dihajar dengan kepapaan ya, sehingga menjadi kaum du'afa ya. Nah, ngomong-ngomong du'afa ya, sesungguhnya di dalam Quran ini itu apa yang dibicarakan oleh para ahli sosiologi ekonomi sekarang ini sudah ada 15 abad yang lalu ya. Jadi di Quran itu ada orang du'afa, ada orang mustad'afin ya. Kalau orang du'afa, orang yang lemah ya, itu mungkin lemah karena memang latar belakang budayanya, pendidikannya, tradisinya itu memang belum memungkinkan bagian bangsa yang lemah ini untuk diangkat ke atas ya. Ini namanya cultural poverty, yaitu ya kemiskinan ya, yang memang ya begitulah sudah katakanlah turun temurun ya. Tapi yang gawat bin berbahaya ya, itu ada yang namanya mustad'afin, structural poverty. Jadi memang dibuat secara sistematik, struktural, agar orang-orang yang miskin di bawah itu tetap saja miskin, tetap dieksploitasi, supaya ketika jadi buruh juga dikasih upah minimal ya, sekedar masih bisa menggerakkan mesin ya, tapi sesungguhnya tidak punya masa depan ya. Hal ini sesungguhnya yang diadres ya, dibicarakan oleh Al-Quran Al-Karim ya. Nah, kita ini ya, bukan semuanya, karena semuanya kan awam ya, tapi kaum pemikir, kaum intelijensia, kaum intelektual yang ada dalam tubuh umat Islam Indonesia itu mesti sadar bahwa keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan ya. Karena kalau besok kita sudah wafat ya, kan akan ditanya ya, umur kita dihabiskan untuk apa ya. Kemudian kesehatan kita waktu sehat itu untuk apa, badan kita yang sehat itu ya. Kemudian juga harta kita, apakah kita pakai secara benar atau salah ya, juga akan ditanyakan ya. Tapi di atas itu sesungguhnya juga tanggung jawab orang-orang yang faham ya, ulama kah istilahnya, intelijensia atau intelektual, itu yang perlu harus kita cermati semampang ya, kita belum mati ya, selama kita masih hidup insya Allah gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, memang konsekuensi dari orang yang bertakwa
Bahkan tujuan puasa pun juga agar kita menjadi bertakwa. Malahan kalau kita perhatikan ada 8 ayat dari kutiba alaikumussyam dan seterusnya itu, nanti ayat terakhir itu adalah itu apa? Ukhidalakum latasyamiru fatu ila nisaikum dan seterusnya itu. Dan ada kata-kata dari kata-kata demikianlah Allah memberikan petunjuk bagi manusia la'allahum yattaqun. Lagi-lagi itu ya dalam akhir surat apa ayat-ayat yang mengenai puasa Ramadan itu gongnya lagi itu adalah la'allahum yattaqun, supaya manusia itu bertakwa ya. Nah, jadi demikianlah kalau kita melihat negeri kita ini ya, maka memang kita semua ya, perlu memeras otak ya. Jadi pikiran kita ini kita manfaatkan ya, semaksimal mungkin untuk melihat peta ekonomi, peta sosial, peta politik, peta pendidikan. Ini yang Pak Ridho selalu mengingatkan pentingnya pendidikan itu ya, dan lain-lain itu, supaya ada gambaran yang jelas apa yang mesti kita kerjakan ya. Dan tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan ya. Memang kita sudah agak terlambat dalam arti sudah merdeka sekian, jadi sudah berapa tahun kita merdeka ya, sudah 80 tahun ya, hampir 80 tahun ya. Tetapi kita melihat bahwa cita-cita kemerdekaan juga masih jauh panggang dari api ya. Nah, karena itu hadirin yang saya cintai, saya muliakan ya, saya hormati ya. Jadi sekarang wa takum minkum ummatun jami'al khair itu bisa mengejawantah menjadi ya sebuah partai ya, sebuah universitas, sebuah pressure group ya, orang-orang pintar, orang-orang yang paham, kemudian mendesakkan program untuk keadilan supaya tegak, kezaliman supaya hilang ya. Nah, itu memang harus diadakan ya. Sudah sedikit terlambat ya, karena keadaan mungkin belum lepas kendali, tapi makin berat memang ya. Tapi karena tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan ya, maka ya saya menyampaikan ada secercah harapan ya. Jadi tatkala kebanyakan di antara kita ini sudah hanya mengandalkan keduniaan, yang berpikir tentang uang ya, tentang dunia ya, seolah lepas daripada tuntunan Al-Quran ya. Nah, kemudian insya Allah ya, sekarang ini banyak di kalangan kita yang sudah menyadari sesuatu harus dikerjakan secara tepat ya, secara cepat ya, dan tepat ya. Yaitu menegakkan ya, membangun ya, sebuah, kalau dulu istilahnya Hizbullah ya, di samping Hizbus Syaitan ya, memang ada Hizbullah ya. Jadi pada zaman kemerdekaan pun itu tentara Hizbullah istilahnya ya. Hizbullah itu namanya Hizbullah ya. Nah, kalau Hizbus Syaitan tentu menuju ke neraka jahanam. Kalau Hizbullah tentu insya Allah menuju ke Jannatul Naim ya.
Jadi yang penting saya mengingatkan saya sendiri maupun jamaah yang saya cintai, ya, hidup itu memang antara dunia dan akhirat itu interconnected, ya, interconnected, tidak boleh lepas. Ya. Kalau kita ini bisa interkoneksikan hidup dunia dengan akhirat 24 jam sehari semalam, selalu ingat hal ini, ya, maka insya Allah ya, kehidupan kita juga lebih tertuntun, lebih terprogram, dan sebagai orang bertakwa insya Allah terpagari daripada tergelincir ke arah hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi mumpung kita bertemu, ya, di masjid yang indah ini, ya, ini saya menggarisbawahi, ya, pentingnya kita memperhatikan nasib kita bersama-sama, ya. Ini bukan urusan 1-2 orang untuk perbaiki negeri ini, bukan urusan, ya, 1-2 kelompok, ya. Ini urusan kita bersama, ya. Dan tahun-tahun mendatang itu amat sangat decisive, sangat menentukan, ya. Jadi dimanapun juga penguasa yang tertinggi, ya, kalau di monarki sang raja atau sang ratu, kalau di republik sang presiden, ya, itu memang akan menentukan nasib bangsa bersangkutan, ya. Nah, kita tahun 2024 tinggal setahun lagi lebih sedikit, ya, akan melangsungkan sebuah peristiwa politik, ya, di mana ada pergantian pimpinan nasional, ya. Jadi saya nggak usah nyebut nama, ya, tetapi kita tahu bahwa yang namanya pemimpin paling atas itu memang akan mempengaruhi seluruh kebijakan di sebuah negara, ya. Kalau sekarang di Amerika namanya Joe Biden, ya, maka Pak Joe Biden itu yang akan membuat apakah akan terjadi keadilan di Amerika, apakah akan terjadi perbaikan atau semakin buruk, ya, itu tergantung Pak Joe Biden. Kalau dulu Donald Trump, sekarang namanya Joe Biden, ya. Kemudian di Rusia, apakah Pak Putin, ya, akan lebih bagus membawa bangsanya atau lebih buruk, itu ya tergantung Pak Putin. Nah, kita 2 tahun sudah dibawa oleh Pak Joko, ya, seperti ini, ya. Nah, ketika nanti pergantian itu menentukan apakah yang dikerjakan Pak Joko ini akan diteruskan, ya, membelah bangsa dan lain-lain, ya, atau dihentikan, ya. Tergantung nanti siapa yang akan menjadi presiden, gitu, ya. Nah, jadi ini kuliah pagi ini sedikit agama sedikit politik, ya. Jadi saya mengingatkan jangan sampai sekali ini kita sampai miss, ya. Jangan sampai kita ini bisa tersesatkan oleh seseorang tokoh yang memang pandai tebar pesona, ya, image building, ya. Jadi istilah itu belusukan, ya, belusukan ke pasar, ke tempat orang miskin, ya, kemudian merangkul-rangkul anak kecil, ya, kemudian dia pendek kata masuk ke got, kemudian keluar lagi terus tepuk tangan dan lain-lainnya. Nah, itu sesungguhnya tidak ada kaitan dengan substansi, dengan dengan inti daripada kepemimpinan, ya. Nah, makanya kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan nanti ada seorang presiden, ya, yang memang betul-betul menjadi bapak bangsa, ya. Jadi
merangkul seluruh anak bangsa, ya. Tidak boleh presiden kok kemudian partisan, ya. Partisan itu hanya berjuang memperbaiki konco-konconya, sementara yang bukan konco itu dipinggirkan, disudutkan, ya. Itu dalam Al-Quran tidak boleh, ya. Dalam Islam tidak boleh seperti itu, ya. Karena kita dituntun oleh agama kita untuk tetap berbuat adil walaupun, ya, terhadap non muslim sudah ada aturannya, tidak boleh semena-mena, ya. Nah, jadi ini kuliah singkat saja. Di samping saya mengajak kita terus berusaha menjadi orang yang bertakwa, dan bekal hidup kita itu memang hanya takwa itu, ya, bukan yang kita bawa, bukan yang ada sekarang ini kita tinggalkan, ya. Jadi hanya takwa saja yang besok kita bisa menyelamatkan kita di hari akhir itu. Tetapi juga saya bicara yang lebih real di negeri kita sekarang ini, negeri muslim terbesar, akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional, ya. Jadi insya Allah kalau di Kalimantan Selatan tidak usah diragukan, ya. Tetapi Indonesia bukan Kalimantan Selatan saja, ya. Ada banyak sekali provinsi-provinsi yang mungkin tidak sama dengan pikiran kita, ya. Nah, jadi yang penting tanggung jawab mengenai masa depan agama dan umatnya itu merupakan tanggung jawab individual, ya, bukan kifayah, ya. Kalau kifayah itu kalau sebagian umat sudah menyelesaikan sesuatu tugas, ya yang lain sudah nggak usah, ya. Kalau ada jenazah kemudian sudah dimandikan, diurus sampai dikubur oleh sebagian, yang lain ya sudah aman, ya. Tapi ini tidak mudah seperti itu. Ini menyangkut masa depan kita masing-masing, ya. Nah, jadi dengan demikian saya ingin mengakhiri kuliah subuh singkat ini untuk tetap waspada, ya. Kemudian nanti kita bersama-sama akan mengawasi proses pemilu, ya. Tidak harus luber jurdil, ya. Karena hanya dengan itu, kalau tidak dimanipulasi, tidak diotak-atik angkanya, insya Allah terjadi pergantian nasional yang seperti kita harapkan, ya. Saja mari kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma khilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أشغل الظالمين بالظالمين اللهم أشغل الظالمين بالظالمين اللهم أشغل الظالمين بالظالمين اللهم أهلك
damirhum tadmira Allahumma ahlik wa damirhum tadmira Allahumma ahlik wa damirhum tadmira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.